Halo Lur, jumpa lagi dengan Cak Ovan di channel Cak Ovan Petualang. Kali ini Cak Ovan akan jalan-jalan sekalian touring ke Setu Rawa Gede Jonggol. Nanti Cak Ovan akan menginap semalam sekalian camping di sana. So, gimana keseruannya? Ikutin terus perjalanan Cak Ovan. Ciao. Sekarang nih Cak Ovan lagi nunggu di Alfamart depan SPBU Jonggol. Nunggu temen Cak Ovan yang dari Bekasi untuk nanti bareng touring ke Setu Rawa Gede. Oke, kita tunggu. Tapi ini udah barusan terdengar azan, jadi kita mau sholat lohor dulu. Sholat sudah, tapi teman Cak Ovan masih belum datang juga. Jadi kita nunggu lagi di Alfamart depan. Saat menunggu di Alfamart itu, Cak Ovan tertarik dengan seorang remaja yang sedari kedatangan Cak Ovan dia sibuk bongkar-bongkar sampah dan merapikan sampah di depan Alfamart. Terlihat sih dari tadi sih dia melirik Cak Ovan terus, dan akhirnya setelah beberapa lama dia mencuci tangannya kemudian duduk di dekat Cak Ovan. Nyari apa? Bersih-bersih. Air botol. Oh. Tiap hari? Tiap hari. Namanya siapa? Nama masnya? Budi. Saya Ovan. Ovan. Udah makan belum? Belum bentar ya. Nah. Untuk makan? Iya. Ya makan ya. Ya, seadanya ya. Iya. Tinggal di mana? Di sini Citra. Citra. Heeh. Biasa dapat berapa? Kalau ngumpulin botol gitu. Ini Nah, dapatnya? kumpulin dulu biar Kumpul. banyak. Oh, jualnya per kiloan, ngitungnya. Setelah cicat sebentar dengan Budi, akhirnya Ruben, kawan Cak Ovan, datang juga. Dia mengatakan bahwa rombongannya sudah sampai dan menunggu di pom bensin. Kami pun segera menuju tempat rombongan beristirahat. Mereka adalah anak-anak didik Ruben yang Cak Ovan baru tahu ternyata Ruben ini adalah pembina di salah satu gerakan pramuka dari Saka Bahari. Dan tanpa menunggu lama lagi, kami pun cus segera berangkat ke tempat camping. Halo Lur, setelah 1 jam terpancul-pancul di jalan, akhirnya kita sampai di Setu Rawa Gede.
Habis parkir motor, kita sekarang istirahat dulu di warung seperti biasa sambil ngopi dan ngudut. Gimana tadi perjalanannya Mas? Mantap, seru ya. Pemandangannya bagus juga. Wah, benar-benar nanjak, berkelok-kelok. Menunggu kawan yang kloter kedua tadi udah Bisa bawa? nyampe. Hah? Bisa masuk. Oh belum. Ya sekalian tadi beli wifi. Beli wifi ini 10.000. Belum ada yang WA. 12 jam. Jangan lihat tulisannya. Iya 2 orang. Setelah kita istirahat sebentar, kita waktunya naik ke atas untuk cari spot camping di atas. Hai para ladies, siap untuk naik? Oke. Setelah cukup beristirahat, kami pun memutuskan untuk berangkat ke tempat camping. Nah, disinilah prank itu dimulai. Ternyata tempat camping kita tidak di tempat-tempat yang tadi dekat danau, tapi naik ke atas. Udah lama nggak pernah naik gunung, begitu kena trek tinggi lumayan juga ngap-ngapan. Kalau yang muda-muda mah aman tuh, naiknya sambil ketawa. Perjalanan yang berat, treknya naik terus. Sudah lama banget nggak pernah olahraga, sekalinya camping kasih trek naik, lihatin aja tuh, masih terus naik. Masih terus naik, disiksa ini loh. 30 menit ke depan, gila. Sampai di sini Leni sudah mulai kecapean dan kelihatannya udah nggak kuat jalan. Tapi Ruben terus memberikan semangat. Kalau nggak kuat istirahat, jangan dipaksa. Kan lewatin puncak. Enggak. Dari gunung kan makan blok apanya? Wah, banyak banget. Emang enggak curiga apa kemarin? Yuk. Memang kirain di bawah. Oke, itu lagi di prank. Lanjut lagi. 30 menit trek nanjak. Kali keempat rebahan. Ternyata tempatnya masih setengah perjalanan lagi dan naik terus. Ayo lanjut, ayo. Lanjut. Kalau saya 3 malam. Makin naik. Ini masih naik lagi enggak? Enggak ada tanjakan lagi. Makin pendek Ketemu air. ketemunya. Tenang pokoknya. Makin naik, Udah mulai kedengeran. makin nanjak. Naik dekat. Durasi berhentinya makin sering. Ini udah berhenti tepar yang ke-7 ini. Nah, kalau Mas Vindra ini mah dia tahan deh, nggak duduk-duduk dari tadi. Sering kesini Kak? Jarang.
setelah tepar 7 kali dan napas mau putus beneran, tapi akhirnya ketemu dengan air mata air, dan sekarang kita masih harus naik ke sana lagi. Kenapa tadi alasannya pakai sepatu bot? Bentar, alasannya di atas. Aduh, kita buktikan deh. Enggak, aman jalannya aman. Aman. Gimana guys? Jawaban kenapa pakai sepatu bot? Yang pertama, kecemplung air. Jadi kalau bukan sepatu bot ya sepatunya basah. Basahnya kan nggak enak. Ya, apalagi pakai kaos kaki terbau ikan asin. Bukan begitu Mas Erwin? Ya, betul. Oh, Salah satu jawabannya. salah satu jawabannya. Salah duanya nunggu di atas. Aduh. Ini masih nanjak. Dan di atas ini apa ya? Oh, ini alasan. Selama ini banyak yang nanya, saya tuh rawa gede apa kopi gitu ya, sentra kopi, tapi nggak ada kebun kopinya. Ternyata di atas baru ketahuan kebun kopi. Yang cuman main di bawah ya nggak tahu. Ketemu Bukit Bentanglen. Bawa kopi itu kali ya. Iya. Ya? Kenapa? Tinggal sendirian. Tinggal sendirian. Kan ada kabel, masih ada kabel. Wah, bener-bener nih Cak Opan petualang, belusuk-belusuk di hutan. Dan setelah tapak sepatu yang sebelah kanan lepas, akhirnya tapak yang kiri juga ikut lepas. Nggak mau kalah. Oh ya, kabut udah mulai turun. Setelah menerobos lebatnya hutan, kita menemukan sebuah gubuk dan akhirnya memutuskan kembali untuk beristirahat di gubuk itu. Gubuk ini adalah milik Abah Yanto yang tinggal sendirian di sini dan bekerja di perkebunan kopi. Ada si Dogi. Ini kita ngapain? Ngapain kita sini? Oh, mancing? Enggak. Dogi. Hai. Annyeonghaseyo. Ketemu Bang, ketemu lagi Bapak. kemarin. Ketemu di sana di bibir kuda. Itu badannya Pak sampai kurus itu. 1 minggu. Pai. Ayo turun. Waktu itu dari bawah. Setelah 10 kali tepar dan terlentang tertidur di jalanan batu tadi, akhirnya kita sampai di gubuknya Abah Yanto. Posisinya ada di atas dan pemandangannya indah. Kelihatan di danau. Halimun udah mulai turun, ya kan?
Udah mah masih udah Kan baru ngambil pisang. iya lu kurang panjang Suara khas hutan kencang banget di sini kedengeran. ya ada suaranya Ada tahu ya. pakai lagu aja lah Assalamualaikum. Suka sering di radio. Permisi Pak ya. Iya ya. Makan gedang nih. Wah, oh namanya gedang juga sini. Gedang. Ada yang bilang pisang, kalau pisang kan udah pakai tepung disebut pisang. Oh gitu. Nah, makanya kalau gini mah bikin segedang. Nih. Ya gitu tadi itu mah kata abah doang sih. Rata-rata bilangnya pisang juga. Tapi kalau kita di Jawa ya gedang. Ya gedang emang jelas nih Jawa mah gedang. Gedang. Ini masuk Sunda kan Pak yang saya? Asli. Makanya abah bilang gedang, saya bingung. Bingung, Abah ya. nggak ngerti ya. Hebat juga. Hebat. Itu air dingin. Wah. Untuk beberapa saat lamanya, kami berkumpul di dalam gubuk Apayanto untuk mengistirahatkan badan. Berbincang-bincang ringan, sambil menikmati gedang atau pisang, serta ditemani panasnya kopi gilingan asli hasil kebun kopi Rawa Gede. Sungguh sangat nikmat sekali. Kehangatan dan ketulusan Apayanto dalam menerima kami membuat suasana cair dan keakraban begitu cepat tercipta. Beliau banyak bercerita tentang kehidupannya seorang diri di atas gunung ini, bagaimana cara ia memperlakukan alam dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam. Kalau di Baduy atau waktu kemarin di Asmat, Iya. itu mereka punya lumbung sendiri. Lumbung itu artinya cadangan buat besok, buat minggu depan, buat bulan depan. Kalau abah bener-bener ngandelin alam. Iya, ngandelin alam aja. Tapi abah bisa tahu, contohnya, besok saya pengen makan ini, lalu ngambilnya di sini atau metiknya di sini. Ya kadang-kadang gitu Atau seketemunya abah aja. ketemunya. Oh, hebat. Nah, terus abah bisa tahu contoh kayak daun ini bisa dimakan atau tunas ini bisa dimakan. Abah tahu dari mana? Ya kan suka sering berjalan ke gunung-gunung gitu kan. Oh dikira ini rasanya enak nih, dicobain gitu, cicipin dulu. Wah ini enak, yang bakalan jadi penyakit, ya langsung aja dimakan. Makanya benar-benar diguna gitu sama abang. Abang nggak takut keracunan atau apa? Enggak. Makanya seperti tunas-tunas apa ya, lalapan-lalapan gitu kan, yang udah ada di alam gitu. Makanya abang hampir tahu lah gitu. Mana yang enak, mana yang nggak enak gitu. Karena jujur secara pribadi, saya pernah pernah dulu ikut mafal itu, belajar yang botani praktis itu. Iya. Ya diajarin sih mungkin secara teori gitu kan, tanaman apa yang bisa dimakan atau nggak bisa dimakan, tapi itu kan kita belajar gitu. Nah kalau abah benar-benar nggak belajar gitu. Makanya yang saya bikin hebat, abah bisa segitu beraninya gitu. Karena sendiri, kita aja yang belajar pakai buku itu masih punya rasa khawatir, ini keracunan nggak ya, ini beracun nggak. Tapi kalau abah kan hebat gitu. Bismillahirrahmanirrahim aja udah. Nah itu. Tapi abah pernah ngerasain keracunan atau apa itu nggak? Nggak. Sama sekali nggak? Belum pernah. Setelah jawaban kenapa pakai sepatu boot, nah, yang pertama tadi air ya kan, yang kedua apaan jawabannya? Jalanannya blok. Baru 2 nih, ntar ada 3, 4 tuh, aduh, berat banget. Setelah cukup beristirahat, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat camping agar tidak kemalaman. Tapi ternyata kami tetap saja kemalaman dan mendirikan tenda dalam gelap-gelapan. Akhirnya kita sampai juga di tempat kita akan mendirikan tenda buat camping malam ini. Ya.
Tempatnya sih oke, pinggir danau. Jadi rencananya danau ini akan dikembangkan untuk pariwisata selain di Setu Rawa Gede yang di bawah tadi, yang rencananya kita mau di situ, tapi ternyata kita malah naik sampai tepar 10 kali. Kita nunggu dulu, nanti kita juga rencananya mancing-mancing di sini. Ini di danau nih. Oh, mancing malam. Ini suasana Halimun udah pada turun semua. Udara sih belum begitu dingin ya. Kita belum diriin tenda, tapi bikin api unggun dulu. Wow. Yang segede paha, wing. Biar sampai pagi. Instagramnya ada, udah lihat Instagramnya? Belum. Dari sini. Gitu. Oke. Bang Fadli pengelola di sini. Saya ngelola di sini bersama Abah Ading itu. Abah, oh yang di warung. Ya, jadi ini tuh tanah adat tadinya. Hmm. Ketika pemerintahan mengeluarkan surat SK Perhutani, jadinya ini tanah negara. Akhirnya saya perpanjang kepada Pemkab Cibinong, geser neng kalau kena asap. Akhirnya saya bikin perjanjian kerjasama, totalnya 7 hektar dengan yang Abah Yanto tadi di atas. Bongkar perbekalan. Banyak semilin kak. Apa dulu yang mau dikelola? Hah? Stop. Ya udah. Tas Doraemon. Setelah tenda terpasang, Ruben segera membongkar perbekalan untuk mempersiapkan makan malam. Namun tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dalam tasnya Pak Ovan. Masukin dalam lagi tenda. Gak apa-apa itu. Itu pada ditaruh situ. Cak Ovan, Galang, dan beberapa rekan lainnya segera mengemasi barang-barang yang masih di luar tenda untuk dimasukkan ke dalam tenda. Hujan makin deras. Nah, Ruben dan kelompoknya sedang memasak. Untungnya api unggunnya tadi udah dipindahin ke dalam gubuk kecil yang ada di dekatnya.
ada Ruben dan teman-teman lagi masak di tenda sebelah situ. Nah, itu saya nongkrong sini dulu sambil nungguin air panas buat ngopi. Sayang sih cuaca hujan ya, kalau enggak sih lebih asik bikin api unggun di luar situ, enggak di dalam gubuk begini, mata sempat kena asap. Sementara itu, sembari menunggu masakan matang, Bang Fadli yang mendapat laporan tersesatnya 4 rekan yang sedang berlatih navigasi terus berusaha untuk berkoordinasi dengan ranger lain. Sayangnya, pekat kabut malam itu menghalangi sinyal HT dan membuat komunikasi menjadi sulit. Keluar menggunakan frekuensi repeater dikarenakan salah satu penghambatnya itu adalah partikel kabut. Jadi kabut itu adalah partikel air yang jumlahnya jutaan. Jadi kita tidak bisa melakukan transmit dan juga receive juga nggak bisa. Gitu. Padahal di atas ada 4 kawan. Iya, gitu. Ada rekan yang sedang berlatih navigasi. Gitu. Semoga aman-aman aja di atas. 1932 sekarang. Jadi kita akan coba lagi komunikasi setelah kabut ini hilang. Oke. Wah, jangan lupa Anda situ sih. Waduh, nggak kelihatan. Kelihatan berpikir ya, Gelap gelap. Iya, namanya. Kami pun kembali membuat api unggun kedua untuk menghangatkan badan, sambil menunggu makan malam yang belum juga terhidang. Lihatlah betapa pekat kabut di sini, dan dingin pun sudah sedari tadi menyelimuti. Namun berkat kepiawaian Bang Fadli, akhirnya api unggun pun menyala di tengah kabut dan gerimis yang mulai menghampiri kami. Tak lama kemudian, makan malam pun datang, dan kami pun segera menyerbunya untuk memberi badan kami asupan bergizi. Makan malam kita hari ini plus bakso 2 hasil Chef Ruben. Oke lur, habis makan cuaca hujan terus nih, jadi kita putusin untuk tidur aja malam ini sekitar jam 10-an lah sekarang. 9.40 kita tidur lebih sore, mudah-mudahan besok cuaca cerah. Oke, sampai jumpa besok pagi. Bobot. Pagi-pagi sekarang jam 6-an. Di luar udah terang kayak. Jadi kita keluar dulu. Ya. Awas dingin. Awas dingin. Ayo Galang, ayo. Ish. Terang kan? Yang lain juga udah pada bangun. Oh, ada teman-teman baru yang gabung. Pagi Ruben. Halo ladies. Hawa yang segar, pemandangan yang memanjakan mata. Sungguh sangat mempesona. Yuk, gaskenlah kita kelilingi keindahan Setu Cangkuang ini.
Pagi-pagi suasananya sangat indah. Suasana yang indah dilukai oleh kegiatan Mas Galang mencuci piring. Pagi itu, Cak Ovan sempatkan untuk mengabadikan keindahan alam Setu Cangkuang dalam bingkai foto dan video. Cak Ovan juga coba memancing meski tak mendapatkan hasil. Berbeda dengan Mas Uing dan Mas Indra yang gampang sekali mengail. Hasilnya udah dapatkan. Cak Ovan juga sempat berbincang-bincang dengan Abah Ading. Bersama Bang Fadli, beliau menata dan mengembangkan Setu Cangkuang menjadi sebuah camping ground yang asri dan asik. Dalam menata Cangkuang, Abah Ading hanya dibantu oleh anak dan istrinya. Kalau Cak Ovan amati, Abah Ading mengurusi penataan tempat, sedangkan Bang Fadli lebih ke urusan promo dan marketing Setu Cangkuang. Oh iya, bagi kalian yang ingin camping di Setu Cangkuang, bisa hubungi Bang Fadli saja. Nomor kontak dan IG-nya akan Cak Ovan cantumin di deskripsi ya. Udaranya di sini seger banget, Lur. Pemandangannya juga asik. Sekeliling masih asri banget. Sebagian besar tahunya camping di situ rawa gede yang ada di bawah, tapi ini naik. Nih kalau lihat di belakang asik banget. Kabut terus dari kemarin malam, kabut pekat, nggak bisa apa-apa, sampai komunikasi lewat hati aja juga terhalang ya. Udara sejuk, napas plong, ini beda dengan di kota, sangat-sangat beda. Nah itu tempat camping kita tuh. Itu setunya, Setu Cangkuang. Udah kayak masuk alam misteri. Bagaimana? Gimana kesan camping di sini? Keren. Pada saat ini pukul 6:57 berada di ketinggian 1538 meter di atas permukaan laut. Salah satu objek alam yang cukup bagus dan terbaik mungkin ya menurut saya di kota Bogor, di Jawa Barat termasuk paling bagus lah. Salah satu objek alam yang tepat untuk menyendiri, untuk cari inspirasi mungkin ke Setu Cangkuang. Asik banget kan Setu Cangkuang. Ini Mas Galang nih lagi bawain kopi buat kita. Mantap. Mas, yang mana nih? Terima kasih. Ini Mas Galang gimana nih Mas Galang? Kopi. Nginepnya gimana nih campingnya semalam? Kedinginan? Dingin banget. Kita tidur sore karena hujan terus ya. Iya. Tak lama kemudian, kami pun menyantap sarapan ditemani indahnya pesona alam Setu Cangkuang.
Seusai sarapan dan kembali rehat sejenak, kami pun segera membongkar tenda, packing peralatan untuk kembali ke peradaban. Camping, kita juga jangan ninggalin sampah. Ya, habis camping itu harus bersih. Tenda dibersihin, lingkungan dibersihin. Kalau kata Kak Ruben, ini namanya operasi semut. Nah, kayak begini nih, terus kita bawa. Jangan cuma dibersihin, taruh di pojokan, ya kagak dibawa. Jadi tempatnya datang bersih, pulang juga bersih. Malam deh. Oh, nggak apa-apa ini, Mbak. Iya, memang diinjak lah. Terima kasih, pamit. Iya, iya. Bapak kontennya. Ya. Ibu, pamit. Terima kasih. Ya. Mari, Mbak. Assalamualaikum. Ya. Setiba di warung sebelum turun kembali ke Setu Rawa Gede, Cak Ovan bertemu dan ngobrol sesaat dengan seorang eksportir kopi asal Cina. Iya, YouTube-nya Ovan Petualang. Ini lagi hidup. Lagi hidup, lagi on. Semangat. Dari? Saya dari China. Oh, dari China. Ya, tapi Tapi fasih bahasa Indonesia. saya tinggal di Jakarta. Oh, gitu. Iya. Oh, Jadi sekarang lagi nyari kopi juga. untuk diimpor ke sana, ekspor ke sana. Cina. Iya. Oke, berarti pengusaha sukses ya. Makasih. Dengan Ling Jun. Pak Ling Jun. Saya Ovan. Kita pamit dulu. Oke. Semoga sukses. Ya, makasih ya, sama-sama. Kalau berangkatnya kita mah ampun-ampunan nanjak sampai 10 kali tepat istirahat. Giliran pulang turunan curangi. Seperti ini. Kan biar kena vlog. Iya. Akhirnya masuk vlog tapi sekilir kakinya. Dikatakan masih jatuh Oke, pelan-pelan. Beneran, udah saya bawa aja. Yakin? Dia tadi ke bawah. Berbeda waktu kita naik kemarin, itu perjalanannya berasa jauh banget. Jadi ketika turun cepet dan tiba-tiba kita udah sampai di sini, di pintu masuk Setu Rawa Gede. Itu Mas Indra, Galang, dan Dinda ternyata masih di atas. Kita masuk dulu deh. Kita ke tempat kita naruh motor kemarin, parkir motor dan helm serta beberapa tas. Akhirnya
touchdown kembali di tempat kita pertama kemarin. Nyampe parkir, naruh motor, terus mari kita berangkat. Sini kembali kita kembali. Sedih rasanya akan meninggalkan semua keindahan ini. Namun tiada sedih yang tak terganti, pun begitu tiada bahagia yang tak berkesudahan. Karena hidup terus berjalan. Sampai di sini perjalanan Cak Oven kali ini, dan sampai jumpa di petualangan Cak Oven berikutnya. Salam.